Baik teman-teman, mohon perhatian karena kita akan langsung maju ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan ini akan dilakukan oleh tim ketiga dengan mosi penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan menjadi kewenangan absolut dari Polri dan Kejaksaan. Untuk itu saya mengundang dengan hormat kepada para tim untuk bisa menduduki tempatnya masing-masing. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim yang akan bertanding pada sesi kali ini. Untuk tim kontra silakan berada di sebelah kanan saya dan tim pro berada di sebelah kiri saya. Baik, saya mulai. Selamat siang semuanya. Ya, baik, kita akan langsung masuk ke babak selanjutnya, yakni sesi ketiga dengan mosi penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan menjadi kewenangan absolut dari Polri dan Kejaksaan. Ketentuan terkait dengan perdebatan masih sama dengan perdebatan sebelumnya, namun saya akan memberikan kembali terkait dengan peraturan yang harus diperhatikan oleh setiap anggota debat. Yang pertama, selama pertandingan debat, anggota regu dilarang untuk makan dan minum, serta membawa barang elektronik berupa HP maupun laptop. Dilarang melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi lawan saat menyampaikan argumentasi. Dilarang berkomunikasi verbal dengan anggota regu lainnya ketika anggota tersebut menyampaikan argumentasi. Dan juga kepada hadirin diharapkan untuk tetap menjaga kondusivitas selama pertandingan. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung menyaksikan untuk sesi ketiga pertandingan dengan mosi penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan menjadi kewenangan absolut dari Polri dan Kejaksaan. Saya akan berikan kesempatan pertama untuk tim pro dari pembicara pertama dengan waktu 3 menit tanpa interupsi dan tanpa toleransi waktu. Apakah sudah siap? Siap. Ya. Baik, untuk pembicara pertama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pagi hari mentari cerah, sang petani menumpuk jerami. Tak perlu berdebat susah payah, mari berlayar bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra dan seluruh pemerhati hukum yang ikut menggemakan perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Perkenalkan kami dari tim pro dengan saya Muhammad Fajrin selaku pembicara pertama, ditemani kedua rekan saya Zaki Ahmad Dafiki selaku pembicara kedua dan Radwa Sabita Al-Khair selaku pembicara ketiga. Untuk pertama kali dan seterusnya Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan bahwa kami berada pada standing position pro pada mosi perdebatan penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan menjadi kewenangan absolut kepolisian dan kejaksaan. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini dapat didefinisikan bahwa penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan kewenangan absolut dari Polri dan Kejaksaan. Maka dapat dipahami Dewan Juri, meskipun Bawaslu mempunyai kewenangan dalam tindak penanganan pemilu, tetapi secara konsep sejak awal ditempatkan sebagai lembaga pengawas, bukan penegak hukum pidana pemilu. Dewan Juri yang terhormat, hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian Dewan Juri, kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh polisi dan kejaksaan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini dilatar belakangi oleh ketidakoptimalan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu dalam sentra penegakan hukum terpadu atau disebut sentra Gakumdo. Hal ini Dewan Juri dapat dilihat dari data serial evaluasi penyelenggara serentak pemilu tahun 2019 terkait perihal penyelenggara pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, di mana Dewan Juri tercatat 78% perihal dari 2.724 dugaan tindak pidana pemilu berhenti di tahap pembahasan Gakumdu dan tidak berlanjut ke proses penyidikan maupun penuntutan. Dewan Juri yang terhormat, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh lebih efektif apabila ditangani langsung oleh dua lembaga penegak hukum, yakni kejaksaan dan kepolisian. Hal ini sejalan dengan teori separation of power yang disampaikan oleh Montesquieu, bahwasanya adanya
pembagian kewenangan antar lembaga agar tidak saling terintervensi dan terwujudnya check and balances. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini? Karena terdapat 2 poin argumentasi kami yang tegas, lugas, dan mantap. Yang pertama, tugas utama Bawaslu adalah fungsi pengawasan. Yang kedua, fungsi pengawasan Bawaslu tidak efektif jika terlibat dalam penanganan tindak pidana pemilu. Sekian dari saya, terima kasih, salam konstitusi. Baik, salam. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara pertama dari tim pro. Kita akan langsung mendengarkan bantahan dan juga argumen yang akan disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra dengan waktu yang sama yakni 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Justisia non es neganda non diferenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kenalkan, kami dari tim kontra dengan saya Faya Purita Salma selaku bicara pertama, ditemani oleh rekan saya Muhammad Sikro selaku bicara kedua dan Rizal Berkat selaku bicara ketiga. Kini kami berada pada sharing question kontra, yaitu penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan menjadi kewenangan absolut dari Komite Taat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki topik argumentasi, izinkan saya untuk memberikan ijazah terhadap untuk berpikir argumentasi untuk ketika kita berada pada posisi tim pro dengan memberikan kewenangan secara absolut kepada kepolisian dan kejaksaan, sejatinya tim pro sedang mereduksi fungsi pengawasan dari Bawaslu. Dalam hal ini, tim pro justru memindahkan pengawasan pemilu ke ranah pengawasan publik. Padahal pemilu bukan merupakan jabatan biasa, karena pemilu lahir dari kontestasi kekuasaan publik yang penuh dengan kepentingan politik. Dewan Juri dalam kondisi ini monopoli kewenangan penegakan hukum justru berisiko melahirkan politisasi hukum itu sendiri. Dewan Juri, marilah kita lihat latar belakang dari musim perdebatan kali ini bahwa seharusnya penegakan hukum pemilu melalui sentra Kemenkumdu yang mana dalam hal ini menghadirkan kepolisian dan kejaksaan, menimbulkan adanya kompleksitas birokrasi, melemahkan conviction rate, fragmentasi tafsir, hingga ada demo sektoral. Namun, situasi ini menjadikan sebuah jawaban bahwa mekanisme saat ini belum mampu menjamin kepastian dan keadilan yang berimplikasi pada lemahnya integritas demokrasi elektoral. Dewan Juri, kita semua tahu bahwa penanganan tindak pidana pemilu maupun pemilihan terbatas dalam hal ini harus memastikan adanya kepastian dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun, proses yang harusnya cepat dan presisi justru malah terjebak dalam rapat koordinasi yang sebanyak 4 kali, yang mana dalam hal ini justru menimbulkan suatu pertanyaan yang sangat kritis. Siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan absolut penanganan tindak pemilu? Maka jawabannya adalah Bawaslu. Bawaslu di sini memanggil, melapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan dan pula untuk menerbitkan surat keterangan. Apa? Bahwa para otoritas terutama yang dalam hal ini harus melakukan penanganan pidana pemilu. Karenanya, Bawaslu yang saat ini dekat dengan realitas lapangan. Namun Dewan Juri, mari kita lebih lanjut melihat bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan tuntutan sudah sesuai dengan koridornya, yaitu sebagaimana dalam asas Dominus Litis. Oleh karena itu, perdebatan kali ini kami memilih 2 argumentasi. Yang pertama, yaitu kegagalan Kemenkumdu dalam memilih spesialis, dan yang kedua, aktivitas penanganan tindak pidana pemilu. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah atas penyampaian argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara satu dari tim kontra. Kita akan langsung ke babak selanjutnya karena kita akan mendengarkan argumentasi dan bantahan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. Di mana untuk pembicara kedua akan diberikan waktu selama 5 menit dengan interupsi dari tim lawan maksimal sebanyak 3 kali dengan waktu 30 detik tanpa adanya penambahan waktu. Baik, untuk pembicara kedua dari tim pro, apakah sudah siap? Siap. Baik, untuk waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Lex neminem sigit et impossibilia. Hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dewan Juri yang terhormat, adapun keselarasan dengan mosi kali ini adalah tidak ada lembaga lain yang berkompeten untuk menangani tindak pidana pemilu selain Polri dan Kejaksaan. Tetapi Dewan Juri, sebelum melanjutkan ruang bangunan argumentasi,
Izinkanlah saya untuk meluruskan kekeliruan bernalar dari rekan berpikirku tim kontra yang mengatakan bahwasanya kami mereduksi Bawaslu sebagai pengawas publik. Justru kenyataannya Dewan Juri, kami mengembalikan fungsi sejati dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu itu sendiri. Melanjutkan bangunan argumentasi bahwa yang pertama, tugas utama Bawaslu adalah fungsi pengawasan, bukan pemidana. Dewan Juri yang terhormat, mari kita telaah Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan bahwasanya pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa esensi sejati dari Bawaslu adalah lembaga pengawas, bukan lembaga penegak hukum. Akan tetapi Dewan Juri, adanya diversifikasi fungsi lembaga yang diberikan kepada Bawaslu sebagaimana pasal 1 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatakan Gakumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, menarik ketika rekanku mengatakan bahwa tidak ada lembaga yang kompeten selain Polri dan Kejaksaan. Padahal latar belakang dibentuknya Gakumdu adalah ketidakefektifan fungsi penanganan tindak pidana pemilu oleh Polri dan Kejaksaan. Dewan Juri yang terhormat, maka mekanisme yang ditawarkan oleh tim kontra sama saja dengan mengulang kegagalan yang sama. Dewan Juri yang terhormat. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, jika mekanisme yang sekarang itu sudah mengalami banyak permasalahan, apa salahnya kita kembali kepada mekanisme yang dulu? Melanjutkan bangunan argumentasi. Meskipun Dewan Juri, norma status quo telah membentuk sentra Gakumdu sebagaimana peraturan Bawaslu, tetapi keterlibatan antara Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu menimbulkan permasalahan yang signifikan. Melansir data dari laman Bawaslu yang mengungkapkan jumlah temuan dan laporan pada pemilu tahun 2019 berjumlah 2.724 kasus. Akan tetapi, perkara yang diselesaikan melalui putusan pengadilan hanya berjumlah 320 perkara atau 9%. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, tampaknya rekanku dari tim pro hanya memahami fungsi pengawasan secara tekstual. Dewan Juri, dapat kita lihat bahwa pengawasan tidak hanya kita artikan sebagai tekstual, melainkan secara konseptual, yang mana pengawasan yang sudah substansial tidak hanya sekedar pengawasan semata, akan tetapi Bawaslu berhak melakukan pengawasan dan juga penindakan pada tindak pidana pemilu itu sendiri. Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya ada sebuah kekeliruan berpikir dari rekanku tim kontra yang mengatakan bahwasanya fungsi Bawaslu tidak hanya pengawasan tetapi juga penindakan. Dewan Juri, biarkan saya menjelaskan tentang permasalahan Bawaslu. Koordinator Nasional Sentra Gakumdu, Ratna Dewi Petalolo, mengungkapkan bahwa salah satu yang paling dominan dalam permasalahan penanganan tindak pidana pemilu adalah ketidaksepahaman persepsi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Dewan Juri, silakan. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari Impro mengatakan bahwasanya Bawaslu disinilah yang bersalah terkait dengan ketidakoptimalan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Padahal dikatakan oleh pembicara pertama mereka bahwasanya permasalahan adalah tidak adanya tindak lanjut pada tahap penyidikan dan penuntutan, di mana dalam hal ini yang bertugas untuk menyidik dan menuntut adalah jaksa dan kepolisian. Dewan Juri yang terhormat, itulah yang kemudian menjadi kontradiksi dalam argumentasi yang disampaikan oleh pembicara kedua dari Impro. Kesempatan instruksi habis, silakan. Dewan Juri, biarkan saya bacakan data yang konkret sebagaimana daftar kecurangan pemilu yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch bahwa Bawaslu dan Bawaslu daerah bersikap pasif dan tidak responsif atau progresif dalam menangani laporan publik dan juga terdapat sejumlah aduan seperti adanya dugaan penyalahgunaan akun media sosial Kemhan yang diputuskan Bawaslu RI tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahkan, Bawaslu tidak menjelaskan alasan atas simpulan atau putusan tersebut. Jika kita cermati Dewan Juri, dari permasalahan tersebut, adanya kewenangan dijalankan dengan sewenang-wenang dan tindakan non-profesional oleh Bawaslu dalam hal menerima aduan. Kemudian, dugaan politik uang dalam acara pertemuan Badan Pemusyawaratan Desa oleh tim kampanye Prabowo Gibran diputuskan tidak memenuhi unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini sudah membuktikan dengan kuat bahwa Bawaslu memang tidak mempunyai kompetensi dalam menegakkan tindak pidana pemilu. Izin melanjutkan bangunan argumentasi. Dewan Juri, masalah ini timbul karena adanya kontradiksi normatif yang mendestruksi akan keberhasilan pemilu. Karena keberadaan Bawaslu dalam penindakan pidana pemilu, hal ini terlihat jelas dalam mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang menunjukkan berlapisnya birokrasi dan rancunya kewenangan. Dewan Juri yang terhormat, Astuti Harkisnowo mengatakan bahwa polisi dan kejaksaan adalah sebagai the gatekeeper of the criminal justice system yang bermakna bahwa penegakan hukum pidana berada pada domain antara Polri dan kejaksaan.
Oleh karena itu, mereduksi Bawaslu menjadi sentra gakumdu dalam penegakan Waktu tindak saya pidana habis. pemilu merupakan langkah yang tidak akan membuahkan hasil. Dewan Juri yang terhormat, jika pasal 93 Undang-Undang Pemilu menghendaki Bawaslu yang berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pemilu, lantas mengapa lingkup kewenangan lembaga tersebut tidak mempunyai ruang yang luas? Hanya sebagai koordinasi dalam hal menugas suatu perkara, apakah tindak pidana atau bukan. Justru itulah yang menjadikan sebuah alur penegakan dan keberhasilan penanganan tindak pidana pemilu menjadi bermasalah. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu, mekanisme yang akan kami bawakan adalah yang pertama, membentuk divisi khusus kepolisian pada 2 tahun sebelum pemilu dimulai untuk memperdalam pemahaman dan pelatihan mengenai seluk-beluk tindak pidana pemilu. Yang ketiga, mereformasi mekanisme prosedural dengan menghapus kewenangan Bawaslu dalam melakukan pembahasan. Oleh karena itu, alangkah rasional apabila solusi kami diakomodir. Sekian, habis. terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah atas penyampaian argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari Tim Pro. Kita akan lanjut mendengarkan argumentasi dan bantahan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari Tim Kontra dengan waktu yang sama yakni 5 menit. Apakah sudah siap? Ya, waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Profesor Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia menegaskan bahwa kejahatan pidana pemilu memiliki karakteristik unik dalam penanganannya, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang proses elektoral itu sendiri. Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, penanganan prosedural yang konvensional tanpa kekhususan justru akan menimbulkan legal gap dalam pembuktiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, rekan berpikir kami dari Tim Kontra serta insan pemerhati debat yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Zikrul selaku pembicara kedua dari tim Kontra yang akan mengelaborasi apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami. Namun sebelum jauh memasuki konstruk argumentasi, izinkan saya untuk memberikan catatan kritis yang akan meluruskan kekusutan berpikir yang telah sejak dari pembicara pertama sampai pembicara kedua dibangun Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, untuk memahami musik perdebatan kali ini, kita perlu ketahui bersama fungsi dibentuknya sentra gakumdu itu sendiri. Fungsi sentra gakumdu dibentuk karena tidak optimalnya fungsi penyidikan dan penuntutan daripada Polri dan Kejaksaan. Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, ketika rekan dari Waktu interupsi dibuka. kewenangan absolut kepada Polri dan Kejaksaan, sejatinya mekanisme tersebut telah terbukti tidak efektif dan telah gagal. Dewan Juri yang terhormat menggagas kembali mekanisme tersebut sama dengan kita mencoba mengulangi kesalahan yang sama. Dewan Juri yang terhormat, silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, rekanku dari Tim Kontra mengatakan bahwa terbentuknya sentra gakumdu berasal dari ketidakoptimalan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan. Dewan Juri yang terhormat, patut kita ketahui bahwa dalam pasal 477 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dimana penyelidik dan penyidik yang ada dalam Undang-Undang acara pidana itu hanya Waktu polisi dan habis, kejaksaan. silakan dilanjut. Dewan Juri yang terhormat, justru itulah keluaran berpikir yang sedari tadi dibangun oleh rekanku dari Tim Pro, di mana di dalam Undang-Undang Pemilu juga di situ mengatur terkait dengan adanya sentra gakumdu. Dalam sentra gakumdu itulah yang kemudian menyamakan persepsi dan pola penanganan antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini rekanku terlalu tekstual dalam memahami fungsi pengawasan dari Bawaslu. Dewan Juri yang terhormat, padahal fungsi pengawasan daripada Bawaslu bukan hanya fungsi pengawasan semata Dewan Juri, akan tetapi pemantauan, pengawasan dan penindakan ketika terjadi tindak pidana pemilu. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara tentang independensi, Polri dan Kejaksaan berada di bawah naungan lembaga eksekutif. Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, bagaimana ketika Presiden petahana dalam hal ini melakukan tindakan pelanggaran pemilu. Dewan Juri yang terhormat, maka inilah yang kemudian tidak dipahami oleh rekan berpikir kami dari tim Pro. Di mana Dewan Juri yang terhormat, sebentar saudaraku, inilah yang kemudian akan menciptakan close loss of power, yang dimana pengawas dan yang diawasi berada dalam satu lingkar kekuasaan. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, apabila rekanku menggagas untuk pembentukan mekanisme baru yaitu perluasan fungsi Bawaslu, lantas patutlah kita mempertanyakan bagaimana terkait potensi terjadinya pembengkakan anggaran karena marilah kita berkaca kepada KPK yang memiliki fungsi penanganan tindak pidana, di mana berdasarkan RKA 2025 milik KPK untuk anggaran penanganan pidana sendiri menghabiskan sebesar 78 miliar rupiah. Lantas, bukankah hal tersebut tidak sejalan dengan visi misi Presiden
yakni Waktu instruksi habis, silakan dilanjut. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme kami adalah menjadikan Bawaslu sebagai pegawai penyidik negeri sipil, di mana sebelumnya Bawaslu yang hanya mempunyai fungsi pelaporan. Dalam hal ini, Bawaslu diberikan fungsi penyidikan, sehingga kemudian kami akan membubarkan sentra Gakumdu, di mana Polri kami tidak butuhkan lagi karena Polri telah tidak efektif dalam menangani tindak pidana pemilu itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaannya sederhana Dewan Juri. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan? Apakah polisi atau Bawaslu? Dewan Juri yang terhormat, justru inilah letak kekeliruan berpikir dari apa yang disampaikan oleh rekanku dari Timpro, di mana tindak pidana pemilu bukanlah merupakan tindak pidana biasa, tetapi tindak pidana pemilu merupakan lex spesialis Dewan Juri yang terhormat, di mana penanganannya haruslah merupakan menggunakan mekanisme yang khusus pula Dewan Juri yang terhormat. Hal ini sejalan dengan teori sejalan dengan teori Special Crime Enforcement yang menyatakan bahwa terhadap delik khusus harus menggunakan mekanisme yang berbeda pula Dewan Juri terhormat, bukan malah justru menggunakan logika pidana konvensional yang dalam hal ini hanya melibatkan Bawaslu dan kepolisian Dewan Juri terhormat. Dalam hal inilah kemudian Bawaslu dibutuhkan karena Bawaslu selaku lembaga khusus kepemiluan Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat dalam pasal 89 Undang-Undang Pemilu telah memberikan Bawaslu sebagai the guardian of election guna menjaga integritas pemilu itu sendiri. Namun Dewan Juri terhormat, dalam praktiknya Bawaslu justru ditempatkan hanya sebagai tukang pos yang dalam hal ini hanya meneruskan laporan kepada kepolisian dan kejaksaan. Namun Dewan Juri terhormat, Bawaslu tidak diberikan daya paksa sehingga Bawaslu tidak dapat memastikan laporannya akan ditindaklanjuti Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menggagas mekanisme pembaharuan di mana dalam pembenahan penegakan hukum pidana pemilu urgent untuk dilakukan meredesain kewenangan Bawaslu menjadi pegawai negeri sipil Dewan Juri yang terhormat. Ini akan menguatkan efektivitas penegakan hukum pemilu yang tunduk pada lex spesialis. Kami akan memberikan Bawaslu taring penegakan dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu Dewan Juri yang terhormat. Inilah Bawaslu yang kemudian akan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan pemilu. Dewan Juri yang terhormat, kami akan membuktikan bagaimana mekanisme kami efektif dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, di mana pegawai Bawaslu yang dijadikan sebagai PPNS dalam hal ini adalah pegawai Bawaslu yang bertugas di bidang operasional dan teknis dalam pelanggaran tindak pidana itu sendiri. Hal ini telah selaras dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025. Di mana dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, kita bisa memberikan pegawai Bawaslu pendidikan dan pelatihan sehingga kekhawatiran dari Timpro bahwasanya Bawaslu tidak kompeten dalam menangani tindak pidana pemilu adalah kekhawatiran yang tidak diperlukan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, pemberian kewenangan penyidikan kepada pegawai negeri sipil kepada Bawaslu merupakan langkah progresivitas hukum karena dalam hal ini akan menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tindak pidana pemilu. Begitulah menjawab sesi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kedua dari tim kontra. Kita akan lanjut kepada pembicara ketiga dari tim pro dengan mekanisme yang sama, waktu 5 menit, interupsi maksimal 3 kali, dan waktu 30 detik. Apakah sudah siap? Siap. Ya. Waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad mengungkit, Justice Harris is Justice Buried. Keadilan yang tergesa-gesa adalah keadilan yang dikuburkan. Dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu, bagaimana keadilan dapat terwujud apabila penanganannya dilaksanakan secara tergesa-gesa? Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya untuk meluruskan kekeliruan berpikir yang telah dilakukan oleh rekanku tim kontra. Dewan Juri, terkait pertama, rekanku telah gagal menjawab terkait potensi besarnya pelanggaran yang akan terjadi ketika terjadinya penanggapan Polri. Yang kedua, rekanku juga telah gagal dalam membaca pemilu sebagai lex spesialis. Mereka telah mengamini bahwasanya pemilu sebagai lex spesialis membutuhkan mekanisme khusus. Namun Dewan Juri perlulah disadari bahwasanya mekanisme khusus bukan berarti harus membuat lembaga baru yang seperti yang terjadi di Bawaslu. Namun
Cukup dengan mekanisme yang kami tawarkan, yakni dengan adanya divisi khusus di kepolisian dan juga kejaksaan. Lebih lanjut, rekanku tim Pro juga telah gagal untuk memberikan mekanisme, yaitu pembentukan PPNS. Lantas mereka tidak berkaca pada realitas saat ini, di mana KUHP yang baru pada tepatnya pada pasal 93 ayat 3, di mana mengatur PPNS harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bawaslu. Lantas bagaimana hal tersebut yang terjadi? Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, menarik ketika rekan dan tim Pro mempermasalahkan terkait dengan pembengkakan anggaran. Dalam hal ini mereka tidak ingin melibatkan Bawaslu, namun mereka akan membuat divisi khusus di kepolisian. Apakah kemudian hal tersebut tidak akan mengakibatkan pembengkakan anggaran? Silakan dijawab saudara. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita bedakan titik perbedaan kami dan juga tim kontra, di mana di sisi kami tidak ada penambahan fungsi baru, namun hanya penguatan dan juga spesialan. Sedangkan di sisi mereka ada fungsi baru yang membutuhkan organisasi dan orang-orang baru juga. Dewan Juri memasuki bangunan argumentasi kami yang pertama. Tidak efektifnya fungsi pengawasan Bawaslu diakibatkan keterlibatan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwa sejatinya esensi dari kehadiran Bawaslu adalah menjadi lembaga pengawasan. Dalam hal tersebut, maka penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu haruslah kita aturkan sebatas hanya penerimaan laporan, bukan penindakan tindak pidana pemilu yang mana menjadi tupoksi dari kejaksaan dan juga kepolisian. Marilah kita berkaca pada fungsi Bawaslu yang saat ini telah kompleks. Saudaraku, mari silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, kami pertanyakan sekali lagi, di mana dalam hal ini Polri dan Kejaksaan bukanlah merupakan lembaga independen. Mereka rentan akan pengondisian politik. Dewan Juri, mereka rentan akan dikendalikan. Bagaimana kemudian ketika atasan mereka dalam hal ini yang melakukan pelanggaran pidana korupsi, apakah mereka akan mempunyai taring penegakan untuk menindak atasan mereka yang melakukan pelanggaran? Silakan dijawab. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Dewan Juri, apabila mereka meragukan independensi dan juga kapabilitas yang dimiliki oleh jaksa dan juga kepolisian, marilah kita berkaca pada realitas, di mana jaksa pada akhirnya telah berhasil untuk menangani tindak pidana pemilu sebagaimana yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Dumai, yang mana berhasil menangkap SY, calon legislatif yang melakukan menjanjikan uang pada masa tenang dan juga pada kasus politik yang sengaja merusak alat peraga kampanye. Hal tersebut menunjukkan kapabilitas yang dimiliki oleh Polri dan juga Kejaksaan. Justru dengan ada di sisi mereka, penyakit terkait penjamuran organisasi tidak akan terselesaikan. Silakan saudaraku. Dewan Juri, ketika rekanku dari tim Pro mengatakan bahwa kewenangan absolut ini harus diberikan kepada penyidikan kepada Polri, maka mari kita berkaca pada data dari Bitstats tahun 2005 yang menunjukkan bahwa 66% responden pernah memiliki pengalaman negatif dengan polisi. Maka bagaimana rekanku dari tim Pro menjawab hal tersebut? Kemudian bagaimana dari rekanku dari tim Pro menjamin akan netralitas dari lembaga kepolisian itu sendiri? Dewan Juri yang terhormat, rasa-rasanya rekanku tidak sabar untuk mendengarkan mekanisme yang akan kami bawakan, yakni divisi khusus di kepolisian dan juga kejaksaan. Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Memasuki bangunan argumentasi kami, di mana tugas Bawaslu saat ini sudah kompleks, di mana berdasarkan laporan dari KPU, jumlah TPS di Indonesia sebanyak 8.261 TPS. Hal tersebut menggambarkan sebanyak apa lembaga TPS yang harus diawasi oleh Bawaslu. Bayangkan Dewan Juri, apabila fungsi penanganan tindak pidana juga ditambahkan kepada Bawaslu, bukankah hal itu berpotensi sangat besar untuk pada akhirnya terjadi tidak efektivitas itu sendiri? Hal tersebut selaras dengan konsep efektivitas yang diusung oleh Novel Ginta, di mana pemberian program kerja haruslah sesuai dengan kemampuan organisasi tersebut, yang mana dalam mosi kali ini adalah Bawaslu. Memasuki bangunan argumentasi kami yang kedua, rekonstruksi sistem speedy trial dalam penanganan tindak pidana pemilu demi menjalin efektivitas dan keadilan. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah dijelaskan pembicara pertama, Waktu interupsi habis. bahwasanya tidak efektifan dari pelaksanaan tindak pidana pemilu bukan hanya terkait kelembagaan, namun juga keterbatasan waktu. Sebagaimana laporan dari Ketua Bawaslu di Kalimantan Timur, yang mana pada Pilkada 2024 terjadi banyaknya penghentian pelaksanaan tindak pidana karena kurangnya bukti dan juga saksi karena waktu yang terbatas. Oleh karena itu, kami menggagas dua mekanisme responsif dan juga solutif, yang mana yang pertama dibentuknya divisi khusus Polri dan juga Kejaksaan untuk penanganan tindak pidana pemilu, yang mana buktinya mereka memiliki kompetensi untuk melakukan tindak pidana, mengatasi tindak pidana pemilu. Yang kedua, kami akan rekonstruksi sistem speedy trial
trial di Indonesia dengan mengatur dimulainya penanganan tindak pidana pemilu dengan maksimal 1 tahun dan juga maksimal penanganan yaitu 3 tahun untuk mempersiapkan pemilu selanjutnya. Hal ini sudah terbukti ekstremis di tanah air dengan memaksimalkan penanganan isu 6 tahun dan lepas mimpi yang memegang jurnalitas ketika. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah atas penyampaian argumentasi dari tim pro. Kita akan lanjut mendengarkan bantahan dan argumentasi yang akan disampaikan oleh tim kontra dengan waktu yang sama, yakni 5 menit. Apakah sudah siap? Ya, waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Para ulama usul fikih mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un ala sawrihi. Menghukumi sesuatu bergantung pada pemahaman terhadapnya. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikirku dari tim pro, serta insan pemerhati konstitusi yang kami banggakan. Saya, Revalia Ida Putri sebagai pembicara ketiga, akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama hingga pembicara kedua. Namun sebelumnya ke Dewan Juri, sebelum memasuki ranah bangunan argumentasi, izinkan saya meluruskan kesalahan berpikir yang telah dikatakan oleh rekanku tim pro. Dewan Juri bahwa sejak awal pemaparan tampak jelas rekanku dari tim pro tidak memahami tindak pidana pemilu sebagai tindak pidana yang khusus. Dewan Juri kemudian dari rekanku tim pro tidak menjawab bagaimana jaminan atas netralitas dari kepolisian itu sendiri. Pemahaman yang sempit inilah yang kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Masuk pada bangunan argumentasi, Dewan Juri Saudaraku, silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, mereka terus-terusan mengagungkan argumentasi mereka tentang pembentukan lembaga baru. Namun marilah kita berkaca, bukankah masalah penjamuran pada saat ini, yakni banyaknya lembaga independen sehingga terjadi tumpang tindih wewenang. Apabila Bawaslu juga diberikan wewenang untuk melakukan tindak pidana, penanganan tindak pidana, bukankah wewenang jaksa dan juga kepolisian semakin terkikis dan juga semakin mereduksi esensi dari separation of power itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih kepada sangat menarik jika tim pro mempertanyakan hal tersebut. Maka dalam mekanisme kami akan menguatkan lembaga Bawaslu itu sendiri. Dewan Juri melanjutkan bangunan argumentasi. Kami tetap kokoh dan sebentar saudaraku dalam mempertahankan seluruh argumentasi yang telah kami bangun sejak pembicaraan pertama. Maka di sini kami menolak mosi perdebatan kali ini bahwa pemberian kewenangan absolut kepada Polri dan Kejaksaan menjadi satu mekanisme yang salah dan berbahaya. Dewan Juri, hal tersebut akan kami lakukan. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, dari tadi rekan berpikir tim kontra mengatakan bahwa tindak pidana pemilu merupakan lex spesialis. Bahwasanya Dewan Juri patut kita ketahui bahwa dalam lex spesialis lain seperti korupsi atau tindak pidana perdagangan orang, bahwa kewenangan penegakan hukum ada pada Polri dan Kejaksaan. Lalu Dewan Juri, saudara rekan tim kontra mengatakan bahwa Polri dikhawatirkan untuk tidak independen. Selalu lupa bahwa mandat penegakan hukum yang diberikan Undang-Undang Dasar adalah kepolisian dan kejaksaan. Ya, silakan. Baik Dewan Juri, maka hal tersebut akan kami jawab dengan data yang telah kami paparkan sebelumnya bahwa tahun 2025 menunjukkan bahwa 66 responden pernah memiliki pengalaman negatif dengan polisi. Angka ini menggambarkan jurang kepercayaan publik yang tidak dapat diabaikan. Dalam proses pemilu sangat menuntut netralitas, lembaga penegak hukum membutuhkan bukan hanya kekuatan, tetapi juga legitimasi moral. Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan wibawanya, dan tanpa wibawa, demokrasi kehilangan kebijakannya. Kemudian tidak berhenti sampai di sana Dewan Juri, persoalan netralitas aparat juga dikunci melalui temuan Bawaslu pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih 2024, ditemukan 20.655 personel TNI Polri masuk ke daftar pemilih. Padahal Dewan Juri, polisi secara hukum tidak memiliki hak pilih. Dewan Juri. Kemudian lebih jauh, efektivitas penanganan tindak pidana pemilu oleh kepolisian juga menunjukkan gejala melemah, yang mana pada pemilu 2019, 2.724 laporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu hanya 17% yang naik ke tahap penyidikan. Interupsi saudaraku. Dan hanya 9% yang berujung pada keputusan inkrah.
Silakan. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita berkaca pada regulasi saat ini, di mana berdasarkan pasal 94, bahwasanya Bawaslu memiliki fungsi selain pengawasan, namun juga pencegahan. Direalisasikan salah satunya melalui program partisipasi masyarakat sebanyak 6.831 kegiatan. Lantas, dengan besarnya pencegahan program pencegahan tersebut, bagaimana hal tersebut bisa tetap efektif apabila terjadi penambahan fungsi yang mana rekanku canangkan dari awal? Silakan. Baik, Dewan Juri, sepertinya rekanku dari tim Pro terlalu terburu-buru dalam menanyakan hal tersebut. Padahal hal tersebut akan kami jawab dalam mekanisme kami nanti. Lanjut pada bangunan argumentasi. Terlebih, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan angka kepercayaan publik terhadap Bawaslu pada tahun 2025 meningkat menjadi 81%. Hanya kalah dari TNI yang menempati posisi pertama dengan tingkat kepercayaan sebanyak 94,2%. Hal ini menunjukkan legitimasi masyarakat atas kinerja Bawaslu, sehingga kepercayaan publik harus dibayar tuntas dengan menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang benar-benar dapat mengawasi dan menegakkan penyelenggara pemilu dan yang jujur dan berkeadilan. Kemudian mari kita komparasikan seperti dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK dan juga KLHK, yang para KPK memiliki penyidik independen yang bekerja dalam sistem yang memiliki integritasnya. Pun juga KLHK yang memiliki PPNS kehutanan yang dilatih khusus untuk menangani kejahatan lingkungan. Kemudian oleh sebab itu Dewan Juri gagasan untuk memberikan Waktu instruksi habis. tindakan kepada Bawaslu bukanlah langkah yang radikal, melainkan jalan logis menuju reformasi penegakan hukum pemilu. Implementasi kewenangan ini dapat diwujudkan dengan menjadikan Bawaslu sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dengan status PPNS, Bawaslu dapat menjalankan fungsi penyidikan secara mandiri, fokus, dan bebas dari hierarki kepolisian. Dewan Juri, model ini memberikan 3 keuntungan, yang mana yang pertama itu independensi yang lebih kuat, kompetensi yang lebih terarah, dan efektivitas hukum yang lebih terjamin. Sekian, bangga menjadi tim kontra. Ya, waktu tersisa 20 detik, apakah sudah cukup? Ya, berikan tepuk tangan yang meriah.